Aca tolong ya, Tante Wita. Namanya Aca. Mamanya Ica, anaknya Aca. Aca, tolong Tante Wita nanti ya rekannya sayang. Udah anak-anak, udah bisa kita mulai? Udah, Ibu, silakan. Udah kita mulai ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Baik, Ibu. Sehat semua ya. Ya, Bu. Salim demam ini Bu, Salim. Siapa demam, Nak? Salim. Oh, Salim memang kemarin pun belum masuk dia itu karena dia demam. Hari ini pun belum masuk ya? Masuk Bu, cuman itu. Ya, Bu, biar di absen. Jadi biar kita nanti tahu siapa yang sakit. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya anak-anak ya. Setelah membaca doa, lalu disambung dengan surat pendek. Surat pendeknya Al-Ikhlas saja ya anak-anak. Coba ya, ketua kelas dipinggin. Ayo semuanya. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasalihin. Sambung dengan surat pendek ya anak-anak ya. Ayo ketua kelasnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Semoga dengan kita awali doa dan membaca surat pendek pembelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita membacakan atau menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat bangsaku. Ayo maju, udah semangat belum? Aduh nih. Udah, Bu. Udah. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kebersihan kelas kita dulu ya. Coba dulu Ya, Ibu Bu. cek. Coba dulu dilihat di bawah mejanya masing-masing atau di bawah kursi apakah Itu ada Wita, Bu, sampahnya. makan kuaci dia ditaruh di bawah meja itu, Bu. Oh, Wita, Sampahnya. tolong diambil sampahnya, Nak. Dit, ambil sampahnya, Nak. Masukkan ke dalam tong sampah. Ayo, udah? Nggak ada lagi? Salimudin biasanya tuh makan permen selalu. Udah, Bu, dikantonginya sampahnya. Wita itu yang berserak dari tadi, Bu, kuacinya. Wita, udah dibersihkan, Wit? Udah, Wit?
dengar dia itu, Bu. Nggak dengar. Udah Bu, udah. Ya. Oh. Udah Sekarang- Bu, udah. Tadi makannya sama Ica Bu. Oh, kalau udah mantap lah, udah bersih ya. Iya Udah, Bu. Sekarang Ibu mau ngecek apa dulu ya, kehadiran. Semuanya hadir hari ini, ketua kelas. Ada yang permisi hari ini enggak? Ada pemberitahuan yang enggak datang? Ibnu Bu, mamanya sakit. Oh, Jadi nggak masuk. cuma Ibu Saptian aja. Bu, Saptian nggak datang. Siapa Sapuan? Saptian. Berarti cowok semua yang enggak datang hari ini ya. Pak Ibnu udah berapa hari itu? Ketua kelas mamanya. Ibnu Bu, Ibnu udah Oh, 2 Ibnu. hari. Oh, Ibnu. tolong nanti setelah Tapi kan ibunya sakit, Bu, sekolah, coba diatur ya, karena Ibnu ini kan udah berapa hari nggak hadir karena ibunya sakit. Siapa sakit? Ibunya apa ya? Ibunya? Punya Bu. Punya Bu. Oh, nanti tolong ya, partisipasi kita menjenguk orang tuanya ya. Tolong nanti ya diatur ya ketua Bu. kelas ya. Ya Bu. Udah sekarang sebelum memasuki pelajaran, Ibu mau tes daya ingat kalian dulu ya. Ya. Pelajaran kita yang lalu siapa ingat? Ayo, coba tunjuk tangan. Ayo Bu, Oh, coba Umi. Coba Mi. pelajaran yang lalu adalah tentang kondisi bahasa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Bu. Bagus, berarti daya ingat Umi Kalsum sangat mantap. Ayo kita kasih aplaus tepuk tangan untuk Umi. Berarti dia masih ingat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu mau buat pretest dulu ya. Kita kan materi kita tentang ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sebelum memasuki materi, siapa tahu arti dakwah itu apa? Apa itu arti dakwah? Ayo, Ayo Bu. coba Nak Elida. Dakwah itu menyampaikan kebaikan Bu. Oh mantap. Siapa lagi? Ayo tepuk tangan untuk Elida. Siapa lagi bisa menambahkan? Ayo, arti dakwah. Wita. Bu. Dakwah Oh, dakwah itu Nurmaisa. berpidato Bu. Oh ya, Nurmaisa siapa tadi yang angkat tangan? Nurmaisa coba. Arti dakwah apa nak? Saya Nurmaisa, Bu. Oh, oke. Dakwah itu berkhutbah tentang kebaikan, Bu, menyampaikan agama, menyampaikan ajaran-ajaran agama, Bu. Oh, mantap. Lebih lengkap lagi ya. Udah kita beri aplaus untuk Nak Nurmaisa. Kawan-kawan yang ikut Zoom, tolong dibuka videonya biar nampak juga siswanya. Siapa itu yang megang HP? Elida. Elida. Kalau ibu lagi menerangkan jangan main HP, nak. Tolong Elida. HP-nya sayang. Ayo. Kayaknya nggak dengar Elida tadi nih. Sudah, Bu. Sudah saya bilangi dia, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya, ya, Lanjut ya. aja. Oke, sekarang kita memasuki materi kita ya. Ayo anak-anak, coba perhatikan PPT atau PowerPoint yang Ibu bagikan ya. Coba semua dilihat dan diamati ya. Coba. Udah lihat, Nak? Gimana anak-anak? Udah lihat? Udah Bu. Ya. Nah, Materi kita adalah ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Sedangkan subtema kita masa awal dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Respon Nabi Muhammad terhadap dakwah.
Sebelum kita mempelajari materi kita ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita tentang bab ini. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tujuannya setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita ini adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapanpun dan dimanapun. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Pokok bahasan kita adalah garis-garis besarnya. Yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwahnya yang pertama secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berdakwah di kota Makkah, perkembangan agama Islam semakin meluas. Masyarakatnya semakin banyak yang memeluk agama Islam. Hal ini membuat kafir Quraisy semakin tidak senang terhadap kaum muslimin. Mereka berusaha untuk menghentikan perkembangan agama Islam dengan berbagai cara. Kaum muslimin menghadapi pertentangan dengan kaum Quraisy dengan penuh ketabahan. Masa awal Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tahukah kamu dahulu Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. Yang pertama kita bahas dulu dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi ya anak-anak. Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Makkah setelah turun wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Diawalinya dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya saja dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu di salah satu sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Siapa tahu Arqam bin Arqam ini siapa? Ada yang tahu anak? Sahabat Nabi. Siapa? Siapa Arqam bin Arqam? Sahabat Nabi. Oh, sahabat Nabi. Bagus. Arqam bin Arqam ini adalah salah satu sahabat Nabi yang berhasil dirangkul oleh Nabi Muhammad pertama kali masuk Islam, yaitu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Apa anak-anak? As-sabiqunal awwalun. Oh iya, itulah as-sabiqunal awwalun ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu yang berhasil dirangkul oleh Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Siapa-siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awalun itu? Siapa tahu? Yang pertama tadi siapa nak? Coba dulu, Elida. Siapa nak? Tadi Abu Bakar. Oh, siapa Bakar lagi? As-Siddiq. Oh, mantap.
Khadijah, Bu, istri Nabi. Oh iya, Wita, mantap Wita. Siapa lagi? Bu. Oh, bagus semuanya. Ali Semuanya bin tahu Ubaidillah, jawaban. Bu. Siapa? Siapa Nurmaisa? Ali bin Ubaidillah. Oh, bagus. Sekarang untuk lebih jelasnya, Ibu akan membacakan siapa-siapa saja yang termasuk as-sabiqunal awalun ya anak-anak. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Siapa itu Khadijah binti Khuwailid? Yaitu istri istri Nabi. Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Abu Bakar. Selanjutnya ada Utsman bin Affan. Selanjutnya Jubair bin Awam. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Selanjutnya Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abu Ubaidah bin Zarrah. Kemudian Arqam bin Abil Arqam. Selanjutnya Ummu Aiman. Dan yang terakhir adalah Zaid bin Harisah. Itulah dia nama-nama daripada sahabat Nabi yang berhasil dirangkul oleh Nabi Muhammad masuk Islam secara sembunyi. Setelah dilakukan Nabi Muhammad SAW, siapa ada yang bertanya? Saya, Bu. Siapa Nurmaisa? Kenapa, Kak? Ya. Bu, Nurmaisa Ngantuk, Bu, saya, Bu. Ya, coba silakan, Nak. Nurmaisa coba. Saya Nurmaisa Bu. ngantuk. Ngantuk. Oh, ngantuk. Nurmaisa minta goyang-goyang dia, Bu, ngantuk dia. Ngantuk. Goyang-goyang, Bu. Oh, Keluar, berarti apa kita yang Nurmaisa. ngantuk ya? Oh, ayo apa dulu? Motivasi dulu ya sebelum Ibu lanjutkan Ya, ya. Bu. Ya. Halo. Halo, Bu. Ayo anak-anak semua ikuti gerakan Ibu ya. Coba berdiri semua. Ayo berdiri semua. Berdiri semua. Nanti di saat Ibu mengatakan peluk teman yang kau sayang, peluk nanti kawannya yang satu bangku ya, dipeluk kawannya ya. Oke. Oke. Lu angin, Pak. Ya. Oke, anak-anak. Sekarang ayo. Ayo kawan, kita bergembira. Tepuk tangan, kedipkan matamu. Ting tong, ting tong. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 putar. Peluk kawan yang kau sayang. Hore! Sekarang udah semangat? Semangat, Bu. Udah semangat? Udah peluk tadi kawan yang paling sayang, udah peluk? Udah, Bu. Kita kan peluk Nurmaisa, Bu. Oh iyalah, peluklah kawannya yang besti-bestinya peluk ya nak ya. Tapi Udah, Bu. peluk. Kita ada peluk Messi, Bu. Iya, bagus. Ngantuk nggak ngantuk lagi? Bu, orang sebelah saya Salim. Iya, kalau anak laki mana boleh dipeluk. Iya, nggak boleh. Salim seneng, Bu. Iya. Anak laki peluknya lah kawannya anak laki, anak perempuan ya anak perempuan. Bu, saya tidak dapat dipeluk siapapun. Kenapa Tumi? Saya tak mau Umi peluk Pak Alimin. Dia tak punya gigi. Nggak boleh gitu nak. Kita sesama teman nggak boleh mencela. Pak Alimin Ya, tuh Bu. masih kecil. Dia gigi Maaf. Bu. Gigi Alimin tuh Maaf, bulu. Ya nggak boleh lagi ya Umi ya. Nggak boleh Iya. mencela sama kawan ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Itu tidak diajarkan oleh Nabi kita, nggak boleh ya.
udah bisa kita lanjutkan anak-anak. Udah bisa kita lanjut. Bu, saya mau nanya. Oh ya, kenapa Elida? Kenapa dakwanya kok sembunyi-sembunyi ya, Bu? Iya nakku, itu kan karena ada perintah Allah untuk surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7 itu masih perintahnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nak. Inilah sekarang ada lanjutan daripada materi kita tadi. Setelah Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, maka turunlah perintah Allah yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, maksudnya kepadamu yaitu Muhammad, dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Itulah baru Nabi Muhammad dan para sahabat berdakwah secara terang-terangan. Surat apa tadi, Nak? Perintah menyuruh Nabi Muhammad dakwah secara terang-terangan. Siapa yang bisa jawab? Al-Hijr, Bu. Surat Al-Hijr. Nur Maisa bisa jawab ayat keberapa tadi? Surat Al-Hijr ayat berapa, Nak? Ayat 94, Bu. Oh, bagus. Yaitu ayat 94. Udah. Surat Al-Hijr ayat 94. Dakwah secara terang-terangan ini pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajaklah di dalam jamuan makan malam tadi. Nabi Muhammad menyampaikan risalahnya dan mengajak para orang-orang terpandang dari kaum Quraisy tadi, para kerabat-kerabatnya, diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan berbuat baik Saling ngajak terhadap. diskusi, Bu. Ya, kenapa, Nak? Siapa? Saling ngajak diskusi nih, Bu. Oh iya, oke. Udah ngantuk, Bu. Oke. Dan sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad dan sebagian besar menolak, termasuk paman Nabi yang bernama siapa? Paman Nabi yang lalu tentang Abu Lahab, Bu. siapa? Abu Lahab. Lahab. Siapa? Abu Lahab ya? Ya, Bu. Abu Lahab. Udah setelah Ibu memaparkan pembahasan kita melalui PowerPoint ini, sekarang Ibu mau bagi tugas dulu ya. Kita kerja kelompok ya anak-anak ya. Ya, Bu. Coba dulu Ibu bagi dulu ya. Ibu akan bagi 3 kelompok nanti ya. Yang pertama kelompok 1 diketuai oleh Elida Yusuf. Kawannya Ya, Bu. yang sederet sama dia ya, bangku yang sederet sama Elida Yusuf ya. Kemudian kelompok 2 diketuai oleh Nur Maisa. Ya, Bu. Diketuai oleh Nur Maisa. Kemudian kelompok 3 diketuai oleh Rahmawita. Kawan kelompoknya sederet dengan dia ya. Oke. Ayo ketua kelas ambil kemari ambil dulu LKPD-nya, Nak. Coba dulu Ya, Bu. ketua kelas. Ya. Setelah itu bagikan ke kelompok udah masing-masing ya, dibagikan. Nak. Ya, Ya, Bu. kelompok masing-masing ya. Ya. Coba dulu di LKPD itu kan ada di situ nama kelompok ya. Ini kan kerja kelompok jadinya Ibu menilainya sistem kelompok buat kalau
Elida Yusuf tadi, kelompok 1 buat namanya anakku ya. Di situ udah Ibu tuliskan tugasnya, yaitu sebutkan nama-nama as-sabiqunal awalun. Udah, sekarang ayo semua kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Anak-anak itu peraturan daripada kerja kelompok nggak boleh kerja sendiri-sendiri ya. Harus kerja sama. Hargai pendapat kawan. Nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Udah siap? Udah, Bu. Oke, udah siap. Nah, untuk itu coba masing-masing daripada ketua kelas menyampaikan presentasinya. Coba dulu. Kelompok, Bu, bukan ketua kelas. Ya, Nurmaisa. Ketua kelompok, Bu, bukan ketua kelas. Ya, salah ngomong Ibu, malu udah tua nak ya. Terima Bu, kasih ya. Terima kasih ya. Ya. Ayo coba ketua kelasnya masing-masing mempresentasikan Ketua kelompok, tugasnya. Bu. Ya, ketua kelas lagi. Ketua kelompoknya sayang. Ketua kelompok 1 Elida Yusuf, coba. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Elida Yusuf, karena Salimuddin, Sapia, dan Nurnilawati akan menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi diskusi kami tentang menyebutkan nama-nama dari as-sabiqunal awalun atau nama orang yang awal masuk Islam, yaitu Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arkam bin Abil Arwan, Zaid bin Haritsa. Nah itu, Bu. Oh, udah. Ayo tepuk tangan. Itu untuk Tugasnya cuma itu. untuk kelompok 1, coba dulu kelompok 2. Nurmaisa, coba dulu. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tolong sifat-sifat dan akhlak sempurna yang dimiliki Nabi Muhammad, yaitu bersabar, mudah memaafkan, dan menebar kasih sayang. Itu, Bu, kesimpulan dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang coba Wita, kelompok 3 coba dulu presentasikan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tugas tadi yang menyebutkan nama as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Bu. Oh, udah. Tepuk tangan. Sekarang Ibu akan menilai ya. Tadi kelihatannya menyebutkan as-sabiqunal awalun kelompok 1 lebih lengkap ya. Berarti Ibu kasih nilai 95 untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 juga udah sempurna menyebutkan akhlak-akhlak mulia daripada Nabi Muhammad. Jadi Ibu kasih nilai juga 95 ya. Tepuk tangan. Terima kasih, Bu. Kemudian yang kelompok 3 kayaknya tadi Wita, nanti kalau sekali lagi diskusi coba diperhatikan lagi ya, Nak. Tadi ada tinggal satu lagi tadi nama as-sabiqunal awalun tidak disebutkan. Jadi janganlah kecil hati kalian. Kelompok 3 Ibu kasih nilai 90. Ya, ayo
tepuk tangannya semua. Udah? Sekarang anak-anak, dari materi kita dari awal sampai akhir, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan, Bu. Terima kasih. Apakah masih mengantuk? Ada yang mengantuk? Enggak, Bu. Udah enggak, Bu? Enggak lagi ya? Oh, mantap lah. Ya. Sekarang tentang apa namanya? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Siapa secara keseluruhan apa daripada kesimpulan materi kita hari ini? Siapa bisa, Nak? Nah, coba. Saya, Bu. Elida Yusuf. Menurut saya kesimpulan materi kita itu ketabahan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajarannya menggunakan dua strategi, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Kemudian dalam menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad banyak mendapat hukuman siksaan Oh iya. Bu dari orang kafir Quraisy. Jadi Nabi mengajarkan kepada as-sabiqul awalun itu kesabaran, Bu. Kemudian tawakal. Itu aja, Bu, kesimpulannya. Terima kasih, Nak Elida. Mantap sekali. Ibu akan menambahkan lagi, yaitu dalam dakwah Nabi Muhammad, selain disebutkan oleh Nak Elida tadi, lagi dalam berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah secara terang-terangan, senantiasa Nabi Muhammad selalu mendapat rintangan dan tantangan yang sangat berat. Tapi Nabi Muhammad bisa melewatinya, bisa menghadapinya dengan ketabahan. Bisa dilalui oleh Nabi Muhammad dengan kesabaran. Itulah kesimpulan daripada materi kita hari ini ya anak-anak ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau membuat post-test ya. Ibu mau ngetes apakah pelajaran yang Ibu sampaikan tadi sudah diserap oleh anak-anak. Ibu akan mengasih soal post-testnya 3 aja ya anak ayah ya. 3 aja Nakku ya. Nah, coba dulu ketua kelas ambil di sini lembar jawabannya Nak. Coba Nak, ini ambil. Udah? Ya, Bu. Ibu kasih waktu untuk menyelesaikannya selama 5 menit ya. Coba kerjakan. Itu di lembar jawabannya itu udah soalnya ya anak-anak. Ada 3 soal yang harus diselesaikan. Udah dapat semua soalnya, Bu. Udah. Coba dikerjakan anak-anak. Wit, kenapa Wit? Kok termenung? Nak Wita, kerjakan soalnya sayang. Pusing, Bu. Kenapa? Pusing, Bu. Belum sarapan tadi. Itu makanya anak-anak besok kalau sekolah harus sarapan dulu. Nggak boleh nggak sarapan, jadinya itulah. Itu makanya si Wita, tengok si Wita udah lemes kayak gini. Kalau kita tidak sarapan, maka kita akan tidak merasa semangat. Perut kita akan bersuara krok katanya di situ. Jadinya kita nggak konsentrasi. Wita, besok kalau sekolah kita sarapan dulu ya, Nak. Iya, Bu. Udah beres, udah siap? jam Pelajaran. Oke, udah kumpulkan ketua kelas. Udah, Bu, ini, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini udah selesai ya anak-anak ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru tadi dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak sekalian dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, sebelum menutup pelajaran, untuk mendapatkan keberkahan kembali, ayo sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Bu, ada PR, Bu. PR? Oh, ada PR. Mau PR rupanya? Iya, lupa Ibu ya. Bu.
Biar untuk belajar di rumah, Bu. Oh ya. Satu aja ya. Coba dulu ya ditulis ya. Ambil pulpennya nak, kertasnya. Ya Bu, udah nih Bu. Udah. Coba sebutkan beberapa contoh ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Bu, jangan cepat-cepat. Kenapa Bu. Nawid? Kenapa Wid? Ulangi lagi Bu, jangan cepat-cepat. Coba sebutkan beberapa contoh tentang ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Itu masih cepat. Udah Bu. Udah. Udah? Udah Bu, udah. Untung Udah. tadi sudah diingatkan. Terima kasih ya Nak Nurmaisa udah diingatkan tadi Ibu. Kalau enggak lupa Ibu buat PR. Siapa tadi? Elida? Elida tadi, Bu, bukan saya. Sudah. Oh iya ya, terima kasih ya Nak Elida. Udah. Coba ya PR tadi, nanti minggu depan dibawa semua anakku harus selesai ya. Udah sekarang untuk menutup pelajaran kita, mari kita mengucapkan hamdallah dengan serentak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.